Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis al-ilmu untuk melanjutkan kajian kitab tauhid. Kemarin kita sudah bahas tentang masalah khauf. Ya, antum enggak hadir? Ya. Tentang rasa takut. Penulis mencontohkan di antara bentuk-bentuk ibadah adalah al-khauf, yaitu rasa takut. Nah, rasa takut ini kalau diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut yang mendatangkan seseorang semakin semangat dalam ibadah dan takut akan azabnya sehingga dia menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, maka ini rasa takut yang terpuji. Makanya para ulama menyebutkan khauf ini ada dua macam. Yang pertama khauf al-mamduh, rasa takut yang terpuji. Di mana rasa takut ini seseorang akan semakin semangat ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan dia melaksanakan ketaatan. Kemudian meninggalkan perbuatan yang haram. Ya. Ini pertanyaan yang haram. Maka khauf yang seperti ini khauf yang terpuji. Dan khauf yang seperti ini wajib diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua khauf yang madhmum, yang tercela. Yaitu seseorang ya takut kepada atasannya contohnya ya. Sampai dia melakukan perbuatan maksiat. Jadi mentaati seseorang sampai rela melakukan perbuatan maksiat. Mungkin diancam ya. Kalau antum nanti tidak mau minum khamr, saya akan pecat kamu dari perusahaan ini. Ya kan? Akhirnya dia takut ya. Takut kemudian apa? Mau minum khamr. Jadi rasa takut tadi sampai dia melanggar aturan Allah. Melakukan apa? Perbuatan dosa dan maksiat karena takut diancam oleh manusia. Ini takut tidak sampai ke derajat syirik enggak. Cuma apa? Dia berbuat dosa. Ya banyak sekarang ya ancaman-ancaman dari kawan-kawannya. Kalau kamu nanti tidak mau merokok barangkali, ya tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat tertentu lah, nanti kamu gak akan ditemanin lagi. Ini banyak terjadi. Ya, kadang seseorang rela melakukan maksiat demi berteman dengan seseorang atau kawan yang dia kawan dekatnya dia. Nah, ini termasuk khauf yang tercela. Ya, di antara juga takut yang tercela. Seseorang itu putus asa dari rahmat Allah. Rasa takut yang berlebihan sehingga menumbuhkan rasa putus asa dari rahmat Allah. Ya sudah, mungkin Allah sudah gak mengampuni dosa-dosa saya lagi. Ya kan? Jadi harapan dia meminta ampun kepada Allah sudah gak ada lemah. Karena dia ngerasa banyak berbuat dosa dan maksiat, bergelimang, kemudian dia merasa dirinya nggak bakal diampuni, maka dia putus asa. Ini juga nggak benar, ya nggak benar yang seperti ini. Kan dia sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana seseorang agar rasa takut ini tergerak dalam hatinya? Bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa takut dalam hati kita kepada Allah? Maka Syekhul Islam menjelaskan wa yuharrikul khaufu mutala'ata ayatil wa'idi waz-zajri wal aradi wal hisabi wa nahwi. Jadi rasa takut ini akan tergerakkan dalam hati manusia ketika dia merenungi ayat-ayat Allah yang berupa ancaman-ancaman. Jadi kalau kita baca surat yang berupa tentang ancaman-ancaman neraka, ya, hukuman bagi orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat,
itu akan akan tergerak rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Tentang masalah hisab, ya, seperti ayat firman Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti di hari kiamat, la tudlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Ya, jadi nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak akan lalai, tidak akan dizolimi, ya, seseorang pun, walaupun sebiji sawi, biji yang paling kecil, maka kami akan datangkan kebaikan tersebut dan keburukan yang pernah kita lakukan akan diperlihatkan kepada kita. Wa in kana misqala habatin min khardalin ataina wa kafa bina hasibin. Dan kami cukuplah sebagai penghisab, artinya yang akan menghisab nanti hamba-hambanya di hari kiamat. Nah, seperti ini kita takut berbuat maksiat, ya, karena sekecil apapun dosa maksiat yang kita lakukan, nanti kita akan diperlihatkan, akan dihisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, seperti ini akan mendatangkan rasa takut kita kepada Allah untuk berbuat dosa dan maksiat, gitu ya. Nah, kemudian juga disebutkan tentang masalah khauf sir, khauf ibadah, khauf sir, kemudian khauf tabi'i. Sudah kita sampaikan kemarin, kalau khauf ibadah yang mengandung rasa pengagungan, dan ini tidak bisa diberikan hanya kepada Allah. Rasa tunduk, rasa pengagungan, merendahkan diri, ya, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ini hanya kepada Allah. Kalau khauf sir, khauf yang tersembunyi, ya, khauf sir, ya. Nah, ini terkadang takut kepada selain Allah, yang dia meyakini dalam hatinya itu ada benda-benda atau makhluk selain Allah yang dapat mendatangkan mudarat bagi dia atau mendatangkan manfaat, membahayakan bagi dia. Takut kepada kuburan, lewat kuburan takut, lewat di pohon besar takut. Ini juga nggak boleh. Ini namanya jika dipalingkan kepada selain, jika dilakukan ini bermasuk perbuatan syirik, ya. Kemudian ada yang namanya khauf tabi'i, khauf yang sifatnya bawaan manusia. Bawaan manusia itu apa? Tabiatnya kita takut kepada api, takut kepada binatang buas, apalagi ya, takut kepada renang di tempat yang di sungai dalam, takut tenggelam. Itu wajar, ya. Itu wajar karena memang tabiat manusia takut dengan perkara seperti itu tidak masuk perbuatan syirik. Itu murojaah kemarin, ya, pelajaran kemarin yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk pembahasan roja itu mengharap. Nanti para ulama menyebutkan khauf dan roja ini bagikan sayap, dua sayap, ya, dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada 3 rukun ibadah, ya. Ada khauf, rasa takut. Kemudian yang kedua ada roja, mengharap pahala. Dari sisi lain kita rasa takut kepada Allah, berbuat dosa atau maksiat. Yang dari sini kita juga mengharap pahala, mengharap surga Allah. Dan yang ketiga al-hub atau rasa cinta. Nah, 3 rukun ini harus ada pada diri seorang hamba ketika beribadah. Rasa takut, roja, dan rasa cinta. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, jadi mengibaratkan bahwa perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala ibarat seekor burung yang terbang agar sampai kepada tujuan. Soalnya beliau mengibaratkan kepalanya itu seperti hub, al-hub atau mahabbah, rasa cinta. Sedangkan kedua sayapnya roja sama tadi apa? Khauf. Jadi kedua sayapnya itu, ya, roja sama khauf, kepalanya itu apa? Mahabbah. Ini perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala harus, ya, diiringi dengan 3 rukun ini. Ya, ibarat burung itu kalau kepala adalah mahabbahnya, mahabbah seperti kepala burung, sayap kanan seperti khauf, sayap kiri seperti roja yang terbang, ya, menuju suatu tempat. Nah, seorang hamba ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ibarat seperti ini. Coba kita bisa bayangkan, kalau burung kepalanya putus, dia akan mati, nggak sampai, pasti mati dia, nggak sampai menuju tempat yang dituju. Nah, coba kalau salah satu sayapnya patah, kira-kira bisa terbang nggak? Nggak bisa terbang, bahkan dia akan terancam dibunuh sama
Masa kalau dia nggak bisa terbang, jatuh ke tempat yang rendah ya, lebih rendah, dia nggak bisa membela diri karena nggak bisa terbang, menyelamatkan diri karena nggak bisa terbang, ya sudah bisa ditembak sama pemburu atau diketapel ya kan, atau diambil sama mangsanya. Jadi seperti itu. Jadi salah satu terus ada. Semua tiga ini harus terpenuhi. Rasa cinta, mahabbah, khauf dan raja. Itu ibarat seekor burung yang terbang. Nah seperti itu manusia ya, ketika berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus takut akan adab Allah, maka kita meninggalkan dosa dan maksiat. Dari sisi lain, untuk memotivasi kita beribadah, kita mengharap dengan ibadah ini kita ingin mendapatkan pahala dan surganya Allah. Dan kemudian rasa cinta. Rasa cinta ini akan kita semangat, motivasi juga ya, agar kita semangat beribadah kepadanya. Nah itu ya. Baik, sekarang kita masuk roja ya. Ar-roja. Di sini penulis membawakan dalil. Wa dalilur roja'i qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasanya roja, harapan, mengharap itu adalah ibadah. Firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Rabb-nya, ingin nggak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba ketika di dunia diharamkan ya, tidak boleh, tidak diperkenankan melihat Allah Azza wa Jalla, tapi dia dengan semangat beribadah kepadanya dengan harapan besar bertemu dengan Allah. Karena ada rasa rindu. Allah tahan dulu nih, di dunia gak ada satu makhluk pun ya, manusia bahkan para nabi gak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Dan kenikmatan melihat Allah ini Allah simpan nanti di hari kiamat, di akhirat kelak. Maka seorang hamba yang rindu bertemu dengan Rabb-nya ketika dia beribadah di dunia dengan sekuat tenaga, dengan penuh harapan, menjauhi dosa dan maksiat, hanya mengharap pada Allah Azza wa Jalla, pasti dia ingin bertemu dengan siapa sang penciptanya. Pengen sekali ya. Nah maka Allah tangguhkan dulu nih, sabar dulu kalian ya, nanti di hari kiamat akan dibuka hijab, akan perlihatkan. Dan ini kenikmatan khusus Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Nanti orang-orang kafir, munafik akan terhijab, tertutup dari melihat Allah. Makanya dalam sebuah ayat dikatakan nama lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Maka bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang baik, atau orang-orang yang melakukan perbuatan yang saleh, amal saleh, kebaikan-kebaikan, maka akan ditambahkan dia nikmat nanti di hari kiamat. Yang dimaksud ziyadah di situ para ulama, tambahan nikmat itu melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Kita rindu. Maka kata Allah, barang siapa yang mengharap bertemu dengan Rabb-nya, berjumpa dengan Rabb-nya, ingat, falyamal amalan salih, maka dengan dia beramal saleh ya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, maka janganlah dia berbuat syirik dengan beribadah kepada Rabb-nya. Jangan disekutukan ibadah kepada Rabb-nya. Jangan sekali-kali kita melakukan kesyirikan, tandingan kepada ibadah dari selain Allah. Seseorang pun ya, jangan menyekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Dia beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Dari sini kita pahami ya, bahwasanya roja, mengharap itu berarti harus diiringi dengan amal soleh. Ingat, orang mengharap pahala, mengharap surga, tapi dia nggak mau beramal soleh, nggak mau ibadah, gimana? Itu adalah angan-angan palsu, harapan palsu lah. Gimana sih? Antum mengharap pengen sukses, tapi kerjanya cuma molor gitu ya. Mimpi namanya itu harapan palsu. Ya orang saja bekerja keras, ya berusaha mendapatkan sesuatu yang bisa bermanfaat agar dia sukses. Ya, dia menempuh hal-hal yang menjadi sebab agar dia sukses, bekerja keras. Seorang pelajar ingin sukses dalam ujian, dia belajar, kan gitu ya. Seseorang yang ingin punya momongan gitu kan, dia berusaha berobat ke dokter ke sana kemari, bahkan ikut program kehamilannya ya. Dia turuti apa kata dokter, harus begini. Nah itu karena dia berharap, ada harapan besar biar punya momongan. Sama ketika kita berharap bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita mengharap pahala, mengharap surga Allah, masa kita berpangku tangan, malas ibadah? Nah, ini harapan palsu namanya ya. Harapan palsu. Seorang yang berharap akan pahala Allah, surga dari Allah, maka dia berjuang.
harapan yang diiringi dengan amal saleh. Maka kata Allah, "Falyamal amalan salih." Harapan itu harus diiringi dengan amal saleh. Jangan mimpi, ya, jangan hanya angan-angan doang. Makanya para ulama menjelaskan perbedaan roja dengan tamanni. Tamanni itu enggak angan-angan. Kalau roja itu harapan yang diiringi dengan amal saleh dan perbuatan. Kalau tamanni apa? Angan-angan doang. Saya pengen begini, saya pengen punya ini, tapi dia nggak mau usaha. Pengen kaya tapi hanya tidur di kasur. Berarti dia cuma mimpi. Kekayaannya hanya mimpi, nggak ada usaha. Itulah namanya angan-angan palsu. Islam mengajarkan nggak seperti itu, ya. Islam mengajarkan yang namanya harapan besar yang kita ingin meraihnya harus falyamal amalan sholihan. Harus ada amal soleh yang kita kerahkan, yang kita usahakan. Nah itu. Ini semua juga berlaku dalam masalah dunia, ya. Orang ingin dunia juga begitu, harus berjuang, ya, bekerja keras, gitu ya. Sama dengan aksi Islam. Bahkan surga itu mahal, kan? Ala wa innal jannata lahiyal ghaliyah. So itu mahal. Maka untuk meraihnya pun harus butuh pengorbanan. Nggak sembarangan orang rela, ya. Subhanallah, dulu para sahabat Ridwanullah memang mereka rela mengorbankan harta, bahkan apa? Jiwa, ya, nyawa mereka untuk Islam. Itu semuanya apa itu? Mengharap apa? Surga, mengharap ridha Allah. Begitu, ya. Jadi kita belum ada apa-apa itu. Baik, itu ayat, ya, yang menunjukkan bahwasannya roja merupakan bagian dari ibadah. Dan roja harus diiringi dengan amal soleh. Jadi bukan hanya angan-angan palsu. Ya, karena sebagian orang itu banyak yang banyak angan-angan. Yang penting dapat surga, yang penting surga. Surga dari siapa? Sedangkan kamu itu nggak mau amal soleh. Ya, aneh kan seperti itu. Ya, maka berusaha kita. Ya, kita harus imbangi dengan ibadah. Makanya akan terlihat orang yang punya harapan besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat dari perilaku dia dalam mengamalkan ibadah, dalam ketaatan. Orang yang taat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, pasti harapannya dia kuat, ingin meraih surga dan pahala, meraih rahmat Allah, kasih sayang Allah. Sedangkan orang yang enggan, ya, enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas dia hanya berharap saja, ya, maka dia akan terlihat dia akan jauh daripada beribadah kepada Allah atau meninggalkan perintah-perintah Allah. Itu namanya angan-angan palsu. Baik, sekarang udah tahu, ya, dalilnya roja karena itu ibadah, ya. Kemudian surat itu Al-Kahfi itu ayat terakhir, ya. Kemudian sekarang kita masuk definisi roja. Definisi roja. Di sini Syekh Haisam memberikan definisi ar-raja'u tama'ul insani fi amrin qaribil manal. Ambisi. Apa tamak itu bahasanya? Iya. Ambisi, ya. Tamak banget sih orang. Kamu tuh tamak banget kalau orang itu kan. Ambisi kuat, keinginan kuat, rakus lah maksudnya, ya. Rakus bisa, ambisi bisa, keinginan yang sangat kuat. Ya. Jadi tamak, ya, kerakusan seseorang, ambisi seseorang fi amrin, pada perkara qaribil manal, ya, yang dekat dari cita-cita yang mau diraih. Jadi artinya ketamakan seseorang, rakusnya seseorang untuk meraih cita-cita yang dekat, ya, untuk mendapatkan cita-cita yang dekat. Itu namanya roja. Itu definisi yang di sini, ya. Kalau definisi yang lain seperti Ibnu Qayyim menjelaskan begini, istibsyaru bijaudin wa fadlir rabbi tabaraka wa ta'ala. Kata Ibnu Qayyim, roja itu istibsyar, sebuah kabar gembira, ya, kabar gembira dan harapan bijaudin, dengan apa? Atas kebaikan, wa fadl, karunia Rabb Allah Azza wa Jalla. Jadi mengharap kebaikan, rahmat, karunia, kedermawanan dari Allah Azza wa Jalla. Itu namanya, itu definisi dari Ibnu Qayyim. Jadi kabar gembira itu kabar gembira, sebuah harapan. Jadi kabar gembira bagi setiap manusia mengharap akan karunia, ya, kemudian
kedermawanan, kemudian rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Itu definisi beliau ya. Kalau di sini kan, kalau yang di sini yang di buku saya ini beda lagi. Jadi ambisi manusia untuk meraih cita-cita yang diinginkan, yang dekat. Ya, keinginan manusia untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Wa qad yakunu fi ba'idil manal, terkadang jauh dari apa yang diinginkan, jauh sekali. Artinya mungkin kayaknya nggak mungkin deh saya dapat ini gitu kan, tapi dia punya harapan kuat. Dia orang, mungkin contoh dunia aja, yang masalah dunia ya, dia orang biasa, orang miskin lah ya, dia punya harapan, ambisi, ingin punya mobil, ingin jadi orang kaya, ingin punya perusahaan, karena kayaknya jauh banget gitu loh. Dia dari orang miskin, masa kalau apa namanya, kalau secara logika mungkin ya mustahil dia untuk jadi orang kaya. Tapi dia enggak semangat, walaupun dia orang miskin ya, dia punya tekad kuat, ambisi kuat, ingin meraih apa yang dia cita-citakan. Nah, tekanan jauh memang, enggak masuk akal gitu kan, jauh banget. Tapi apa? Tanzilan lahu manzilatul qarib. Tapi walaupun jauh, apa cita-cita yang akan diraih tadi, kayak mungkin bagi orang itu mustahil gitu ya. Tapi dia tetap semangat dan mendudukkan cita-cita itu seolah apa? Ini pasti saya bisa. Dekat, pasti saya bisa meraihnya. Bisa, banyak yang begitu kan, dengan izin Allah ya. Dia lahir bukan dari orang kaya, bukan dari orang sultan, tapi masya Allah, dengan izin Allah dia bekerja keras, meraih sebab-sebab yang bisa memberikan manfaat dari dia. Semua dia coba gitu kan, usaha dan sebagainya, kayak dia bisa meraih sukses. Banyak gitu kan. Kalau kita bawa ke syariat ini lah, ke agama mungkin ada seseorang yang banyak berbuat dosa dan maksiat. Dia mungkin sebagian orang menganggap itu orang ini sudah jauh dari agama Allah, banyak meninggalkan perintah Allah, larangan Allah, banyak meninggalkan apa? Perintah-perintah Allah. Kayaknya gimana kamu akan dapat surga gitu kan? Ya, mungkin bagi orang yang kemarin seperti itu. Tapi subhanallah, setelah dia mengakui dosa dan maksiat dilakukan, dia bertobat. Setelah dia bertobat, mungkin bagi orang nggak mungkin saya meraih surga gitu kan, menjadi orang yang alim, yang bagus itu mustahil bagi dia, jauh gitu kan. Karena kamu tuh saya tahu backgroundnya begini, orang yang buruk, pelaku dosa maksiat. Mustahil lah kamu dapat ampunan gitu ya, atau dapat surga. Sama seperti ada yang vonis seperti itu. Tapi setelah dia bertobat kepada Allah, dia semakin bagus ibadahnya. Dia menuntut ilmu agama, kemudian dia semakin dekat kepada Allah dengan ketaatan-ketaatannya. Ya, diperbaiki dosa-dosa yang mana dia lakukan, dia bertaubat dengan Allah Azza wa Jalla, maka nggak mustahil. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengampuni dosa-dosa orang seperti ini. Ya, karena dia punya harapan kuat untuk bertaubat, ya, untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Gak ada yang mustahil ya. Makanya inilah orang yang walaupun dia pernah berbuat dosa dan maksiat, maka jangan putus asa. Ya, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla, tempuhlah cara ya menjadi orang manusia yang terbaik di mata Allah, perbaiki dengan amal soleh, mendekat kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan apa yang kita inginkan, yaitu surganya, dan kita akan meraih ampunannya. Baik. Kata Syekh di sini, warraja'ul mutadamminu lidh-dhulli wal khudu'i la yakunu illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan roja ini mengandung dhul, merendahkan diri, menghinakan diri, wal khudu', tunduk. Ya, orang yang mengharap, ya Allah, ampunilah aku ya Allah, pastikan dia ada rasanya merendahkan diri ya. Harapan. Udah, kalau dalam bahasa kita deh, seseorang yang ngarep sama seorang yang nggak usah pemimpin ya, kejauhan. Seorang yang mungkin dianggap paling kaya di kampungnya. Ada orang kaya di kampung tersebut. Datang orang kepada orang kaya tersebut, si kaya tersebut. Dia ngarep apa? Ngarep untuk mendapatkan santunan barangkali, atau mungkin meminjam uang. Ngarep. Pasti dia ada rasa, Pak. Ya, masa orang mau meminta sesuatu, masa mau mengharap sesuatu dari dia ya. Itu yang mengharapkan, mungkin
barangkali saya bisa mendapatkan pinjaman, atau saya ngarep agar dia bisa membantu saya karena kondisi saya itu seperti ini. Nggak mungkin kan ketika di hadapan dia merasa sok itu, nggak mungkin ya, atau merasa petantang-petantang, nggak mungkin kan. Pasti ada rasa apa? Merendahkan diri, ya, kemudian apa? Tunduk gitu kan, karena dia ngarep berharap kepada si kaya tersebut agar dia mendapatkan sesuatu darinya. Maka dengan cara yang lemah lembut lah bahasa kita, penuh dengan ketundukan, menghinakan diri di hadapannya. Mungkin bahasa kalau dibilang bahasa oke, bahasa yang bagus, diatur bahasanya, ditata dengan bagus, dengan baik, supaya dia bisa memberikan sesuatu kepadanya. Ini contohnya seperti ini aja, ya. Nah, dalam dunianya seperti ini, nggak mungkin orang mau kepada orang kaya mengharap agar dipinjemin dengan bahasa yang kasar. Sini, aku pinjemin uang, ini dengan bahasa yang ya gimana orang mau minjemin, nggak bisa kan, dengan bahasa tetap merendah kan, merendah. Nah itu. Makanya seperti ini katanya, warroja wa teman melinduli warhudui, mengharap dengan ada yang terkandung di situ dzul, merendahkan diri, wal khudu, apa khudu? Tunduk. La yakunu illa lillah, maka tidak bisa diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan yang diiringi dengan merendahkan diri, tunduk, ya, rasa cinta dan pengagungan itu tidak boleh diberikan hanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sarfuhu li ghairillahi subhanahu wa taala syirkun. Dan jika dipalingkan kepada selain Allah, maka itu termasuk syirik besar. Ya, masuk syirik besar. Kemudian warraja'ul mahmudu la yakunu illa liman amila bi taatillah. Dan roja dan harapan yang terpuji la yakunu tidak ada illa liman amila bi taatillah, kecuali dia mengamalkan amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Waraja sawabah dan mengharapkan pahalanya. Nah, ini ya. Jadi roja, harapan yang terpuji adalah harapan yang diiringi dengan ketaatan dan mengharap pahalanya. Saya katakan tadi, ini yang namanya roja itu, yang terpuji itu ketika dia diiringi dengan amal soleh. Jadi bukan harapan palsu ya. Dia berharap surga, pahala, tapi nggak mau amal soleh. Itu kan lucu, nggak bisa, itu namanya harapan palsu. Terus min maksiatihi, atau dia bertobat dari maksiat kepadanya. Waraja qabula taubatihi, ya, dia bertobat dari maksiat dan mengharap diterima taubatnya. Ini namanya roja yang terpuji. Ya, seseorang bertobat kepada Allah, ya, mengharap agar diterima taubatnya, kemudian Allah memberikan dia pahala. Ya, ini roja yang terpuji. Wa amar rojau bila amalin fa huwa ghururun wa tamannin madmum. Adapun roja harapan tanpa diiringi dengan amal soleh, maka ini namanya ghurur. Maka dia tertipu dengan dirinya. Ya, tertipu dengan dirinya sendiri, ghurur, tipu daya. Wa tamannin, hanya angan-angan palsu. Wa madmumun, ini tercela. Ya. Jadi ini harus diperhatikan bahwa roja ini suatu ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Allah Azza wa Jalla. Karena roja itu mengharap itu terkandung sifat apa tadi? Rasa mahabbah, cinta, takdim, pengagungan, merendahkan diri, dzul, dan khudu, rasa tunduk. Bisa kita lanjut lah, ya. Soalnya masih banyak ini. Saya akan tambahkan dikit lah. Ada beberapa catatan yang harus diperhatikan tentang masalah roja ini. Ya, mungkin cuma sini dulu. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.